Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pengampu pendidikan Islam, dosen pengampu mata kuliah pemikiran pendidikan Islam klasik dan modern. Izinkan saya Zarkashi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyampaikan makalah tantangan dan peluang pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir ini, masyarakat dunia diwarnai oleh globalisasi dan belakangan ini ada pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Di era global ini, sekat ruang dan waktu seolah-olah tidak ada jarak yang jauh terasa dekat. Di samping itu, globalisasi juga bagaikan mata pisau yang dapat menghadirkan manfaat jika dipahami secara benar dan dapat menghadirkan dampak negatif bila tidak dipahami secara benar. Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, masyarakat, bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi pada suatu bangsa terjadi di beberapa bidang, antara lain bidang agama, ekonomi, sosial budaya, keamanan, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam harus menyadarkan umat Islam akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan Islam yang berada dalam arus modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan peranannya secara aktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi baru yang berarti bagi perbaikan umat Islam. Selain berdialektika dengan kemajuan yang ada, pendidikan Islam juga tidak boleh lupa dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam harus mampu membentengi umat Islam dari pengaruh negatif globalisasi dan perkembangan teknologi yang ada, serta memaksimalkan pengaruh positifnya demi terwujudnya tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian globalisasi dan pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana problematika pendidikan Islam di era globalisasi? Yang keempat, bagaimana upaya lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi? Pengertian pendidikan Islam dan globalisasi. Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih daripada pengajaran, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu belaka. Sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Perbedaan pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Ada beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan Islam. Menurut Muhammad Yusuf Qardawi, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui proses di mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi
sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tegasnya, senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad di Marimba bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Pengertian pendidikan Islam dan globalisasi. Sementara itu, menurut sebagian orang, globalisasi adalah menghilangkan dinding dan jarak antara suatu bangsa lain dan antara satu kebudayaan dan kebudayaan yang lain, sehingga semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia, pasar dunia, dan keluarga dunia. Sebagian lain mengatakan globalisasi ialah mengubah dunia menjadi perkampungan dunia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Hal itu dapat dipahami dari kandungan surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kata telah kusempurnakan agamaku mengandung arti bukan membuat baru atau membangun dari ruang hampa, melainkan dari bahan-bahan yang sudah ada. Hal itu dapat dilihat dari kenyataan sejarah. Semua agama dan peradaban mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain sepanjang sejarah. Bukti sejarah tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang terbuka, akomodatif, dan berdampingan dengan agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya. Akan tetapi dalam waktu bersamaan, Islam juga tampil memberikan kritik, perbaikan, bahkan penolakan dengan cara-cara yang sangat simpatik dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Dengan sifat yang karakteristik ajaran Islam itu melalui ilmu sosial yang berwawasan profetik, sebagaimana yang disebutkan di atas, Islam siap untuk memasuki era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan di bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaat sebaik-baiknya dan dapat dibuang hal-hal yang membahayakan. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Dampak negatif. Pertama, pemiskinan nilai spiritual. Yang kedua, peranan agama semakin tergeser. Yang ketiga, deskonstruksi penafsiran Al-Quran dan hadis. Yang keempat, doktrin pluralisme agama. Yang kelima, semakin pesat perkembangan aliran sesat dan pemahaman liberal. Semua itu berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik tujuan, proses, hubungan guru dan murid, etika, metode, dan kurikulum, berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik tujuan, proses, hubungan guru murid, etika, metode, dan kurikulum. Semakin marak pergaulan bebas, mudahnya jaringan narkoba. Dampak positif. Era global atau informasi menjadikan semua transparan. Apa yang terjadi di belahan dunia yang satu, di belahan dunia yang lain, dapat juga dengan cepat diketahui hubungan seseorang dengan lainnya. Teknologi komunikasi menjadi sedemikian dekat, gampang, dan mudah. Informasi, pengetahuan, dan lain-lainnya dengan mudah kita dapatkan dari berbagai media seperti radio, televisi, internet, koran, majalah, dan lain-lainnya. Sebagaimana dengan demikian banyak hal yang dapat mendorong pendidikan
untuk meningkatkan kualitas dirinya baik dalam hal kelembagaan, tujuan, kurikulum, metode, dan lain sebagainya. Problematika pendidikan Islam di era globalisasi ada namanya dikotomik, yaitu muncul persaingan yang tak berhenti antara hukum teologi dengan mendapat julukan sebagai mahkota semua ilmu. Yang kedua, to general knowledge. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general atau umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Yang ketiga, lack of spirit of inquiry. Rendahnya semangat untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Memorisasi. Kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali. Certificate oriented, mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya. Kemudian, upaya lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Dalam menyikapi isu globalisasi, umat Islam terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang menerima secara mutlak, menolak sama sekali, dan pertengahan, yaitu menyikapinya secara profesional. Kelompok pertama, yakni orang yang menerima secara mutlak, adalah orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa mereka adalah mengikuti cara-cara dan ajaran-ajaran lain sejengkal demi sejengkal, sehingga jika umat lain itu masuk ke lubang biawak, mereka akan mengikutinya. Inilah sikap para penyeru westernisasi yang berlebihan di dunia Arab dan Islam. Kelompok kedua, orang yang menolak sama sekali adalah yang menjauhi hal-hal yang baru, tidak peduli dengan dunia pemikiran, ekonomi, politik, dan sebagainya. Mereka beruzlah dan menyingkir. Selain kelompok ini, terdapat kelompok lain yang sering disebut dengan kelompok fundamentas. Bedanya, mereka tidak mengasingkan diri, tetapi malah mengambil posisi berhadap-hadapan dengan yang mereka tentang atau tolak. Mereka menganggap bahwa globalisasi akan merusak sendi-sendi budaya Islam yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Kekhawatiran mereka terletak pada westernisasi dan pembaratan pada budaya setempat melalui arus globalisasi. Kelompok ketiga adalah kelompok pertengahan, yakni yang menyikapi secara profesional. Menurut Yusuf Qaradawi, inilah sikap yang baik sebagai cermin sebagai manhaj Islam berpertengahan. Inilah sikap orang beriman yang mempunyai wawasan luas dan terbuka, yang bangga dengan identitasnya, faham tentang risalahnya, dan memegang teguh orisinalitasnya, tidak menghindar dari hal-hal yang baru dan tidak menerima secara berlebihan. Di antara sikap yang tepat menghadapi globalisasi sebagaimana tersebut di atas adalah sikap proporsional, yakni tidak berlebihan dalam menolak dan menerimanya. Kita tentu dapat memilah-milih mana yang dianggap baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terhadap pengaruh yang baik, tentu dengan senang hati kita dapatkan, kita terima, dan bahkan kita memungkinkan mengembangkannya untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. Agar Islam dapat berarti bagi masyarakat global, maka Islam diharapkan tampil dengan nuansa sebagai berikut. Pertama, menampilkan Islam yang lebih ramah dan sejuk, sekaligus menjadi pelipur lara bagi kegerahan hidup modern. Kedua, menghadirkan Islam yang toleran terhadap manusia secara keseluruhan, agama apapun yang dianutnya. Yang ketiga, menampilkan visi Islam yang dinamis, kreatif,
dan inovatif. Keempat, menampilkan Islam yang mampu mengembangkan etos kerja, etos politik, etos ekonomi, etos ilmu pengetahuan, dan etos pembangunan. Yang kelima, menampilkan revivalitas Islam dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasi ke dalam in-man oriented, yaitu membangun kesalehan, intrinsik dan esoteris daripada intensifikasi keluar atau outward oriented yang lebih bersifat ekstrinsik dan eksoteris, yakni kesalihan formalitas. Sikap ini bisa dikatakan cukup moderat dan acceptable di kalangan Muslim. Beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai solusi perlu segera diwujudkannya masyarakat atau komunitas pendidikan Islam yang terdiri dari profesional baik teoritis maupun praktisi pendidikan Islam yang secara penuh memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap nasib dan kemajuan pendidikan Islam. Yang kedua, perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk dapat kembali melahirkan para intelektual Muslim yang handal sebagaimana ensiklopedik skolar di masa kejayaan Islam dahulu. Yang ketiga, perlu dilakukan dialog intensif dan terbuka dengan Barat yang dimaksudkan untuk membandingkan, menimba, dan jika perlu menyerap unsur-unsur yang dapat diterapkan bagi kemajuan pendidikan Islam. Yang keempat, perlu lebih dikembangkan model kajian pendidikan yang mampu berdialog secara terbuka dengan unsur-unsur luar, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan. Kesimpulan, globalisasi dimaknai penyempitan dunia, sebab dunia seakan menjadi satu kesatuan tanpa batas. Globalisasi mendorong manusia untuk berorientasi dan mentransformasi peradaban dunia melalui proses modernisasi, industrisasi, dan revolusi informasi. Secara lebih jauh akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam struktur kehidupan. Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang sempurna atau rahmatan lil alamin telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, bahkan tujuan hidup, yakni memperdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendidikan berarti suatu proses membina seluruh potensi fitrah manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, berfikir dan berkarya untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya yang mana sebagai khalifatun fil ard. Pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan Islam mengarahkan dan membimbing setiap individu anak didik dalam perkembangan dan pertumbuhannya, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal, hanya satu, yaitu tidak adanya dikotomi antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Karena dengan pendidikan agama Islam 100% dan pendidikan umum 100% agar mampu ditransiternalisasikan ke dalam kehidupannya, sehingga akan terciptanya manusia yang cerdas serta manusia yang tangguh dalam segala terpaan, baik dari segi spiritual, pendidikan, ekonomi, tradisi, seni budaya, dan bahkan politik dan sebagainya, sehingga tidak ada ketimpangan antara dunia dan ukhrawinya. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya khususnya dan kepada teman-teman serta kaum muslimin pada umumnya.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.